Enggak, Deng. 5 seharusnya. Oh, belum saya tanda tangan. Oke. Baik, kalau begitu, kok nggak ada tandanya sebaliknya? Biasanya saya tuh mesti teliti pakai tanda. Ya, oke Bu, Pak. Kalau begitu, sekarang Pak Yoga sudah, kemudian Pak Adit sudah, kemudian Pak Rudi, mana Pak Rudi? Sudah Bu, Pak Rudi Bu. Iya, Pak Rudi sudah ada nilainya. Kemudian sekarang Pak Pak Yadi sudah belum? Yang ada di sini. Oh, Kalau belum. yang Jadi siap tuh Bu. Yadi siap ya, Pak Yadi? Ya. 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 Yadi, PPT-nya juga sudah silakan. Silakan Pak. Siap-siap. Ya, izin share Bu. Silakan Pak. Sudah nampak belum Bu ya? Sudah bagus. Siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Berikut Bu, saya sampaikan ini presentasi daripada tugas praproposal saya Bu. Judulnya itu pengaruh pemukaan anorganik yaitu granular dan cair dan bahan organik terhadap pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit Bu. Yang depan ditambah kajian ya Pak ya. Pada judul ditambah kajian atau analisis pengaruh pemupuk organik. Kalau ini kan bukan eksperimental, jadi ini kan sudah ada semuanya. Ya Pak baik, ya. Bu. Ya. Kamu sama dengan saya supaya kamu bisa mengikuti. Baik Bu, jadi latar belakangnya kita sudah tahu kelapa sawit tanaman berguna yang punya peran penting bagi sektor perkebunan Bu. Jadi di perkebunan ini dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan menghasilkan devisa negara. Itulah pentingnya kelapa sawit dalam kehidupan kita Bu. Kemudian untuk semuanya loh Pak. Maaf untuk saya ini, dan teman-teman. Nanti mohon maaf untuk saya dan teman-teman mendengarkan untuk bisa memberikan masukan-masukan Pak demi untuk perbaikan daripada proposal Bapak ini. Gitu ya Pak. Oke. Baik, silahkan lanjut. Jadi mohon maaf. Jadi di pembibitan kelapa sawit dimulai dari pembibitan Ibu. Itu merupakan sumber utamanya. Bagaimana menghasilkan yield yang diharapkan, produksi yang diharapkan semuanya berawal dari bibitan. Jadi biasanya bibitan kelapa sawit itu jenis pupuk yang diaplikasi itu NPK Bu, NPK 12, NPK 16 per umur bibit. Kemudian juga ada bibitan pada pembibitan kelapa sawit untuk large bag itu ditambahkan dengan kompos. Jadi perbandingannya bisa 21 atau 12. Baik Bu. Jadi rumusan masalah yang dalam praproposal saya ini. Jadi selama ini kita memakai pupuk granular tersendiri atau pupuk padat tersendiri, pupuk cair tersendiri. Tapi belum didapatkan Bu, ini Bu kombinasinya yang bagus apa? Apakah granular dengan kompos atau pupuk
cair dengan organik atau kompos atau jangkos, Bu. Jadi ini rumusan masalahnya, Bu. Jadi kita mau bagaimana sih kombinasi pupuk yang tepat sebenarnya gitu loh, Bu. Kemudian tujuan daripada penelitian ini seperti saya sampaikan tadi, kombinasi pupuk apa sih yang tepat terhadap pertumbuhan keragaan bibit kelapa sawit pada umur 7 bulan pada pembibitan utama. Dan kemudian manfaatnya untuk menghasilkan produk bibit unggul di setiap pertumbuhan. Nah, kemudian pupuk bivolan merupakan bentuk pupuk cair yang biasanya digunakan untuk tanaman agrikultural dan hortikultural. Ini mengandung berbagai makronutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Jadi kandungan bivolan itu ada nitrogen 11%, ada fosfor, kemudian ada P2 eh, O5, kemudian kalium. Jadi di luar elemen di atas, pupuk juga mengandung unsur-unsur mikro seperti besi, boron, kolbat, mangan, molibdenum, dan seng dan tembaga. Jadi sebenarnya pupuk bivolan ini juga bagus, Bu, ya, seperti halnya dengan daripada pupuk granuler tadi. Nah, di dalam proposal saya ini, Bu, ada dua, setelah saya cari, saya teliti, saya cek, itu ada dua penelitian yang hampir relevan, hampir sama, Bu. Yaitu Bapak Afrijuan 2017, kemudian Yuda Cinengsih 2015. Nah, kalau apa Afrijuan ini judulnya pertemuan bibit kelapa sawit dengan pemberian pupuk organik dan anorganik. Nah, jadi penelitiannya itu menggunakan rancang acak kelompok lengkap. Jadi pada Pak Afrijuan ini beliau menggabungkan nih antara pupuk padat tadi granular NPK dengan jangkos. Tapi dari hasil yang didapatkan itu belum berpengaruh nyata terhadap semua variabel yang diamati. Jadi berbeda dengan penelitian saya itu ada perbedaannya, yaitu pupuk granuler tadi dengan pupuk cair. Jadi dipisahkan. Nah, kemudian yang kedua, Yudhistenengsi juga pemberian pupuk organik dan pupuk organik terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. Nah, ini hampir sama dengan Pak Aprijon, cuman ada beda perlakuan. Tapi di sini hasilnya itu dia pakai rancang ancak lengkap faktorial. Ini sama dengan rencana penelitian saya. Di sini hasilnya perlakuan kombinasi media tanam dan pupuk NPK menunjukkan interaksi yang tidak nyata terhadap parameter tinggi bibit, jumlah pelepah, panjang pelepah, sedangkan parameter lilit memberikan interaksi yang nyata. Jadi masih, Bu, ada beberapa di parameter saja yang dapat interaksi nyata. Nah, ini metode penelitiannya, Bu. Jadi alat penelitian itu meteran, mistar, jangka sporong, takaran pupuk, knapsack, pupuk cair, gelas ukur, selang air, kalkulator, alat tulis, dan alat pendukung lainnya. Jadi ada bahan saya itu bibit kelapa sawit varietas Topaz, ada pupuk NPK 12, pupuk bivolan, kemudian pupuk anorganiknya saya pisahkan menjadi dua, pupuk organik kompos dan jangkos. Nah, jadi penelitian ini kita lakukan di sini, Bu, di BGA Group Sengei Melayu, di pembibitan utama Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, ini, Bu, metodologi penelitiannya. Jadi saya ambil beberapa perlakuan jangkos. Perlakuan pertama, yaitu pemberiannya itu jangkos dengan pupuk padat anorganik NPK 12, dosisnya 20 gram. Jangkosnya kita samakan semua, Bu, 500 gram per bibit. Kemudian perlakuan kedua juga sama, hanya beda di dosis NPK 12-nya 40 gram. Perlakuan ketiga kita gabung organik jangkos, tapi dengan bukan pupuk padat atau granuler, tapi kita campur dengan pupuk cair bivolan gitu dengan 0,25 mili. Kemudian yang keempat, jangkos dengan bivolan yang berbeda, dosisnya 0,50 mili. Kemudian perlakuan yang kelima, ya, komposnya tetap kita kasih 500 gram. Kemudian berbeda dengan tadi yang pertama adalah jangkos tapi yang dengan yang ini yang sekarang adalah kompos. Jadi perlakuan 5 sampai 8 kita pakai
pupuk organiknya kompos, Bu. NPK 12 20 gram sama kemudian kompos dengan NPK 12 40 gram, kemudian kompos dengan bivolan 0,25 mili, kemudian kompos dengan bivolan 0,50 mili. Nah, jadi dari penelitian ini, dari rancangan acak kelompok lengkap ini, dari 8 ini kita akan nanti kita ukur keragaannya, yang mana sih yang paling berpengaruh nyata gitu lah ya, dari 8 kelompok ini. Jadi apakah bivolan ini sangat efektif tanpa harus campur dengan pupuk granuler. Terima kasih, Bu. Itu yang dapat saya sampaikan untuk praproposal saya, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang. Pak Yadi, berarti ini penelitian eksperimental ya, seperti S1, pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan. Jadi membutuhkan waktu paling tidak 4-5 bulan. Ya kan? Iya, dia sampai 4 Iya, bulan. 5 bulan, bahkan bisa lebih. Karena data-data baru diperoleh setelah 5 bulan atau setelah 4 bulan. Itu pun juga belum dipindah. Kalau sampai pindah kan, kalau bibit atau di nursery itu kan lebih dari 3 bulan. Ya kan Pak? Berarti 5 bulan misalnya. Sampai ke lapangan itu kan 8 bulan kira-kira. 8, 9, bahkan bisa ada yang sampai setahun. Nah, untuk mendeteksi hasil daripada penelitian ini, tentunya membutuhkan waktu paling tidak itu 6 bulan, Pak. Ya kan? 6 bulan itu pun belum pindah ke lapangan. Masih di nursery. Nah, kalau memang Bapak mau meneliti eksperimental, saya khawatir bahwa nanti nggak bisa selesai pada saat wisuda bersama-sama dengan temannya, karena belum selesai penelitiannya. Kecuali kalau dilakukan sekarang. Kalau sudah dilakukan sekarang, sudah semuanya itu ditata dengan baik, dengan meneruskan, itu nggak masalah. Tetapi kalau ini masih berupa proposal, ini kan proposal ini atau pra-proposal untuk tugas saya di metodologi riset, kemudian setelah ini bagus, kemudian dikonsultasikan ke pembimbing, baru pembimbing ACC, baru ke lapangan. Ini butuh waktu ya. Oleh karena itu, sebetulnya idealnya adalah penelitiannya bukan eksperimental seperti S1 di manajemen perkebunan. Jadi ada masalah-masalah seperti teman-temannya yang lain, masalah-masalah yang ada di perusahaan itu, kemudian dilihat, tapi data-datanya itu sudah ada semua di perusahaan untuk data sekunder. Sedangkan data primernya bisa dengan instrumen-instrumen atau alat-alat yang berupa kuesioner. Jadi instrumennya itu berupa kuesioner yang dibuat sendiri, yang terkait dengan penelitian Bapak. Gitu. Misalnya kalau X ya, kalau mamanya katakanlah paling gampang untuk mengetahui jumlah pemanen misalnya ya, jumlah pemanen atau untuk mengetahui produktivitas dari produktivitas dari buah kelapa sawit ya, TBS ya, tentunya produktivitas dari TBS pada perusahaan apa yang dilihat, misalnya sebentar, Pak, ini kalau ngarang-ngarang itu susah. Misalnya saja kalau yang sudah ini seperti katakanlah seperti analisis keseimbangan hara dan menggunakan metode DRIS pada beberapa kategori umur tanaman kelapa sawit, tetapi data-datanya itu sudah ada di perusahaan. Haranya sudah ada, ya, metode DRIS-nya juga jelas sudah ada,
kategori umur tanamannya itu sudah diteliti sebelumnya, tinggal diolah. Jadi semua data ada gitu Pak. Jadi tidak perlu melakukan tanam menanam, kemudian diketahui tingginya, daunnya, lalu pengaruhnya seperti apa, pertumbuhannya, seperti itu Pak. Itu lama, butuh waktu lama. Seperti S1 kan. Nah, kalau di S2 ini, yaitu tadi, masalah-masalah ada, yang ada, tetapi data-datanya sudah ada di perusahaan. Contoh-contoh yang kemarin, contoh-contoh dari yang kemarin-kemarin. Misalnya yang sudah jadi tesis-tesisnya misalnya. Misalnya analisis faktor, ini kan tesis, yang lainnya, tesis-tesis yang sudah jadi. Misalnya analisis faktor pertumbuhan yang mempengaruhi produktivitas kakao. Tetapi data-datanya sudah ada semuanya. Jadi macam itu tugas kalian. Misalnya dampak perubahan iklim terhadap produktivitas kakao di Gunung Kidul, misalnya salah satunya. Ya, jadi itu semua datanya sudah ada. Kemudian manajemen tanah spodosol melalui sistem pecaharpan dan monding untuk meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit. Jadi sebetulnya sudah dilakukan, cuman tinggal ditambah di dalam pengolahan data tentang apanya. Misalnya mau diketahui tentang pecaharpannya seperti apa kalau kemudian dimonding. Padahal itu sudah dilakukan gitu Pak. Kemudian apalagi nih, cara-cara cita rasa minuman coklat dengan variasi metode roasting misalnya. Seperti itu. Kalau ini dapat hibah kalau yang saya bacakan. Nah, jadi nggak usah yang Pak, eksperimental. Baik, Bu. Nanti butuh waktu. Nggak usah yang terlalu, saya katakan bukan mudah ya, tetapi tetap berkualitas, tetapi itu merupakan masalah yang ada di BGA misalnya, tentang produktivitas terhadap apa misalnya. Lingkungan sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Tentu pertumbuhan kelapa sawit juga akan menyangkut ke produktivitasnya. Nah, mau dilihat apanya? Mau dilihat pengaruh lingkungannya. Nah, pengaruh lingkungan apa aja? Nah, itu Pak. Masuk tenaga panen itu bisa masuk misalnya, kemudian gajinya itu X semua. Jadi variabel X-nya itu bisa manajemennya masuk, juga kebunnya juga masuk. Nah, kemudian Y-nya itu ada produktivitas misalnya. Seperti itu Pak. Baik, Bu. Gitu Baik, Bu. ya. Coba dengan segera dipikirkan apa yang akan diteliti dengan melihat browsing-browsing dari hasil-hasil penelitian terdahulu, tetapi bukan eksperimental. Kalau bisa untuk masukan perusahaan, gitu Pak. Baik, baik Bu. Ya, segera Ya. diperbaiki atau dirubah. Jangan judul ini nanti terlalu lama, nanti kemerungsung Pak, seperti ngopeni bayi kan. Kalau penelitian sendiri itu jadi seperti S1 lah gitu. Enggak saatnya Bapak kan sudah kerja ya, jadinya kalau manajemen itu enggak saatnya untuk meneliti sendiri, mengukur sendiri, disiram sendiri, dipupuk sendiri, katakanlah seperti itu, walaupun itu tenaganya dari orang lain, tapi butuh butuh tenaga dan pikiran yang lebih gitu. Itu ya Pak Yadi. Jadi Baik, Bu. ini di pending dulu. Baik, Gitu baik, ya. Bu. Ya. Ntar, Bu. Aduh. Baik. Diganti saja judulnya. Namanya. Sekarang Bapak berikut mau siapa?
Saya Bu, Pak Marwan Bu. Marwan, oke Pak Nggih Bu, Marwan. nggih. Marwan Bu. Izin share Bu. Ini masih ada di Sudan. Pak Mas Kuni nggak ada. Sudah ditanya. Ketuanya ada. Pak Yogananda ada ya di situ. Pak Yogananda, Pak Mas Kuni belum ngumpul ya? Belum Bu, saya tanya juga ini belum dibalas Bu. Oh, Dia pun nggak hadir. Sudah WA. Kelihatan Pak Marwan, silakan Pak Marwan. Dilanjut sudah, Pak. Sudah kelihatan ya. Keren juga Bapak ini. Mantap tuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mempresentasikan proposal saya dengan judul Studi Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit atau Studi Kasus Petani Kelapa Sawit Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. baik. Nah, untuk pendahuluan, konsep dan pola kemitraan yang ditawarkan antara perusahaan dengan perusahaan lain itu berbeda-beda. Beberapa hal yang mempengaruhi konsep dan pola kemitraan adalah jenis komoditas yang dibudidayakan. Untuk di Sungai Melayu sendiri, perusahaan BGA dengan masyarakat kita setempat ataupun transpir yang ada di perkebunan kita di Sungai Melayu ini adalah komoditas kelapa sawit. Kemitraan hadir sebagai pemecah masalah untuk mendongkrak Pak Marwan, suaranya rakyat kayak di feedback gitu loh. Yang satu di off kan Marwan. Oh iya Pak, ya Pak. Udah saya di off kan Pak. Kemitraan ini hadir kita adalah pemecah masalah dan untuk mendongkrak perekonomian rakyat di Kabupaten Ketapang. Pola kemitraan saat ini merupakan kelanjutan Pak Marwan judulnya, Pak Marwan dari kerjasama kemitraan sebelumnya. Pak Marwan. Besar di Indonesia. Pak Marwan. Pola kemitraannya itu pola peer, pola subkontrak, pola kemitraan umum, pola kemitraan keaneganan dan pola kemitraan KKPA. Pak Marwan. Pak Marwan. Dengan demikian maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut. Ada beberapa ya sudah biar lanjut. Dapat bagaimana sistem kemitraan dari segi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan kemitraan peer perkebunan inti rakyat antara PT Sentosa Prima Agro BGA dengan petani plasma yang berlangsung saat ini. Yang kedua, bagaimana perbedaan pengelolaan usaha tani antara petani mitra dan non mitra. Yang ketiga, seberapa besar usaha kelapa sawit dengan pola kemitraan dapat meningkatkan pendapatan dan penerimaan petani bermitra. Yang keempat, mendeskripsikan bagaimana sistem dan implementasi kemitraan antara perusahaan PT Sentosa Prima Agro atau BGA Group dan petani plasma yang berlangsung saat ini. Mengetahui perbedaan pengelolaan usaha tani antara petani mitra dan petani non-mitra. Yang keenam, mengetahui perbedaan pendapatan yang diperoleh petani mitra kelapa sawit setelah mengikuti pola kemitraan dengan pihak perusahaan. Tujuannya adalah untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kemitraan dalam pengembangan budidaya kelapa sawit, hak dan kewajiban, efektivitas, kerjasama, serta kendala yang dihadapi kelompok tani di Kecamatan Sungai Melayu Raya dan PT Sentosa Prima Agro atau BGA Group dalam melaksanakan pola kemitraan dan pengembangan budidaya kelapa sawit di Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang.
Untuk lokasinya metode penelitian, yang pertama itu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada masyarakat Transpir, Kecamatan Sungai Melayu Raya, dan PT Sentosa Prima Agro di Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, dan dilakukan pada bulan Januari 2023 nanti. Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja atau purposif. Untuk penentuan informan kuncinya, informan adalah orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau Wikipedia 2015. Informan kunci dalam penelitian ini dipilih secara sengaja atau purposif, yaitu pengambilan hanya pada individu yang didasarkan pada pertimbangan dan karakteristik tertentu. Penelitian ini dipilih sebanyak 3 orang sebagai informan kunci yang terdiri atas ketua kelompok tani, ketua koperasi, dan teknisi perusahaan. Informan kunci tersebut dipilih dengan pertimbangan tingkat pemahaman dan memiliki pengaruh pada pola kemitraan kelapa sawit antara kelompok tani di Kecamatan Sungai Melayu Raya dan PT Sentosa Prima Agro. Untuk metode penelitian yaitu metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari mekanisme pola kemitraan, hak dan kewajiban, efektivitas kerjasama, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pola kemitraan kelapa sawit antara kelompok tani dengan perusahaan BG Agro. Metode analisis data ini digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk proposal saya dengan judul Studi Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit. Mungkin ada masukan dan tambahan dari Bapak dan Ibu Prof. Ya. Kadarwati. Baik, terima kasih Pak Marwan. Ya, dari saya nanti aja ya. Saya simpen dulu. Coba saya ingin sekali mendapatkan masukan dari bapak-bapak sekalian. Selama ini saya dulu kan. Coba sekarang mungkin masukan itu akan lebih banyak dari bapak-bapak. Jangan terlalu banyak ya dalam arti kata waktunya perlu diperhitungkan. Sekarang sudah 6 menit, berarti kira-kira kurang 4 menit. Silakan Pak. 4 saja Pak. Ada masukan mengenai studi pola kemitraan perkebunan. Pak Marwan nanya, Pak Marwan. Silakan Pak Yogananda. Mau nanya itu nanti studinya yang di kita cari datanya dari polanya itu tadi Transpir sama pembandingnya apa Pak ya? KKPA atau kemitraan Pak? Pak Marwan? Dengan enggak ya Pak Marwan? Halo Pak Marwan. Sinyal mungkin, kendala sinyal. Sinyalnya apa mungkin ya? Pak Marwan di mana Pak Marwan? Kok sepertinya enggak Bentar, Bu, dengar ya Pak? ini laptopnya Bu, suaranya hilang dia di laptop Bu. Oh. Nggak dengar suaranya Bu. Saya dengar Pak Marwan, suara saya dengar. Pak Marwan, suara saya dengar. Masih modal. Pak Marwan, Betul. dengar suara saya? Kuatkan suara apa ya Bang? Bentar Bu, biar saya bantu. Dengar John? Bentar Pak. Saya mau tanya. 911 Pak Marwan. Apa pertanyaannya? Saya mau nanya. Udah Pak, lanjut Pak Yoga. Judulnya tadi Pak, judulnya mana tadi? Judulnya. Presentasinya tadi.
Ya, Nah ini kan studi pola kemitraan perkebunan kelapa sawit. Nah ini pembandingnya apa Pak ya? Apakah kemitraan itu kan ada beberapa pola, mungkin ada 3 pola lah, ada peer trans, ada KKPA, terus ada pola kemitraan sendiri, single manajemen. Nanti pembandingnya apakah di umur tanaman yang sama, di umur pola yang sama, atau sekedar hasil, karena yang paling lama kan jelas dia yang peer trans ya, yang paling lama kalau nggak salah. Nah sekarang kan berubah, apakah misalnya peer trans di umur sekian dibandingkan dengan KKPA pola umur sekian, atau dibandingkan dengan pola kemitraan single manajemen sekian, apakah seperti itu atau bagaimana nanti Pak? Itu Pak yang mau ditanyakan Pak, terima kasih Pak. baik. Terima kasih Pak Lamjonar. Yoka Bu. Oke, Oh. izin menjawab Pak Yoka. Kak Yoka toh? Ya. Untuk yang sekarang berjalan, yang kita berjalan di perusahaan adalah kita kemitraan seperti kelompok tani ataupun yang menyerahkan tanah, itu polanya adalah 70-30 dan ada yang juga ada 80-30. Nah, ini kan kita akan mengarah ke yang filtrannya Pak. Lebih ke filtran kita di sini ada 8 SP, ada filtrans 8. Kalau kita hitung kurang lebih 20.000 hektar yang dimiliki masyarakat filtran. Nah, ini kita tawarkan kembali Pak ke mereka pola kemitraan yang cocok dengan untuk masyarakat ini yang sama-sama menguntungkan Pak. Nanti akan kita teliti perusahaan diuntungkan dengan buah semua ke pabrik kita, masyarakat untungnya adalah dengan hasilnya yang maksimal dibandingkan dengan yang non mitra. Nanti lebih kita teliti arah ke situ Pak, pendapatannya, kemudian pola-polanya seperti apa nanti kita teliti di mana sih yang lebih cocok, yang lebih sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak, antara perusahaan dan masyarakat yang ada perusahaan kita Pak. Ya. Jadi ini yang akan dianalisis itu adalah yang pola kemitraan dan yang non mitra, gitu Pak, dibandingkan. Apa begitu Pak? Halo Pak Marwan. Iya Bu, kita bandingkan antara yang bermitra dan non mitra Bu. Pendapatannya, sejahteraannya seperti apa? Ya. Jadi kalau begitu judulnya sudah benar itu. Studi pola kemitraan tidak perlu 2 variabel ada di judul itu Pak Yoka. Ya. Iya, Pak. Di metode saja dijelaskan. Ya. Lanjut, ada lagi yang bertanya gitu ya Pak Yoka? Studi pola kemitraan perkebunan kelapa sawit. Kita studi kasus Pak Yoka, studi kasus antara petani yang di sekeliling perusahaan kita yang ada di Kecamatan Sungai Melaraya dengan perusahaan BGA yang kita sekarang bekerja Pak. Itu yang akan kita teliti nanti. Maksud saya gini, kalau ini judulnya studi pola kemitraan kan banyak Pak, ada 3 kan kalau salah saya. Berarti pembandingnya 3 itu terhadap yang tidak atau seperti apa gitu? Iya. Pak Marwan dengar? Itu masukan bagus itu. Tadi sudah benar untuk dijelaskan oleh Pak Marwan, tetapi judulnya perlu dirubah.
Bagaimana Pak Marwan? Dengar? Jadi sebaiknya untuk judulnya adalah studi kasus pola kemitraan di antara titik-titik dan perusahaan atau di antara titik-titik dan titik-titik. Halo Pak. Ya Bu, di antara petani mitra dan mitra Bu. Nggak jelas Pak. Apa Pak Yoga? Dengar? Nggak dengar Bu, nggak dengar. Jadi apa yang dimaksud tadi sama Pak Marwan? Studi kasus pola kemitraan di antara perusahaan dan petani apa gimana? Pak Marwan. Bu, tadi. Pak Marwan. Pak Marwan. Pak Marwan. Pak Marwan, mungkin mohon izin Bu. Mungkin saya Ya, tambah sedikit dari Pak Marwan. Mungkin dari Pak Marwan ini dia ini Bu membandingkan antara pola kemitraan yang sudah ada di perusahaan. Contohnya misalnya yang single manajemen nih, yang sudah dikelola oleh perusahaan nih, kan nanti ada pembagian SHK atau segala macam, dibandingkan dengan petani yang yang replanting atau mengerjakan sendiri. Kalau menurut saya Bu, bagaimana petani mandiri. ya petani mandiri? Mungkin Gimana? menurut saya seperti itu. Apa kayak gitu ya Pak Marwan? Petani mandiri namanya itu. Hanya Membandingkan jual buah ke perusahaan ya. petani yang bermitra dengan perusahaan dengan yang tidak bermitra untuk kesejahteraannya. Itu kita Ya, betul, bandingkan. Jadi petani Kemudian nanti plasma. keuntungan. Bagaimana Berarti- kalau petani mandiri dan petani plasma? Mungkin gitu Bu, petani mandiri dengan studi pola kemitraan petani plasma dibanding petani Plasma. ya. Kalau ini kan judulnya studi pola kemitraan perkebunan kelapa sawit, itu kan pola kemitraan itu sendiri kan ada 3 nih. Ada yang KKPA, ada yang single management. Nanti arahnya kayaknya kalau dari judul ini studi dari ketiga pola itu, nggak dibandingkan dengan sendiri. Kalau saya lihat, yang nggak tahu ini kalau dari judulnya. Kalau begitu ya Apa sudah memang? begini aja judulnya, tapi metode penelitiannya dijelaskan di sana dan di permasalahannya. Jadi di pendahuluannya itu dijelaskan bahwa bagaimana kalau petani mandiri itu kemitraannya seperti apa. Kalau sudah ada hasil-hasil penelitian yang terdahulu, hanya teorinya aja atau hanya diambil dari hasilnya saja. Kemudian bagaimana petani plasma, bagaimana KKPA itu di rumusan, di latar belakang permasalahan. Gitu kan? Nah, baru nanti metodenya berarti terkait dengan itu, 3 itu. Sehingga di judulnya tidak perlu 3 macam hal tersebut yang menjadi variabel-variabel itu perlu dijelaskan. Hanya studi kasus pola kemitraan seperti tadi, studi kasus di perusahaan atau di mana ini? Di studi kasus petani kelapa sawit Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi studi pola kemitraannya itu nantinya itu ada 3 macam itu dimasukkan dalam perumusan masalah atau latar belakang permasalahan.
kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian sampai ke metode penelitiannya. Tentu juga sebelum metode ya hipotesis jelas terkait. Halo Pak Marwan, atau seperti itu ya Pak Yoga? Jadi itu Ya, enggak. Bu. Ya Pak Marwan, dilanjut aja Pak. Oke, jaringannya nggak bagus. Jadi itu tentang judul. Jadi judul biar aja seperti itu, tetapi saya nanti akan orek-orek di sini, akan koreksi di sini bahwa perlu adanya di bab 1 di pendahuluan. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Di bab 1 itu ada sub bab 1 yang disebut latar belakang permasalahan. Jadi Bapak-bapak sekalian ini kan sudah Pak Yogananda sudah minta panduan penulisan tesis toh. Yang dikirim Pak Taat, Pak Ayu kemarin Bu, yang ada panduan, pendahuluan, ada semua, ada itu Bu. Proposal itu bukan? Pak Taat. Ya Pak Ayu. Pak Taat. Pak Taat itu admin. Ini ada ini di sini. Pak Taat adminnya sekarang. Udah dikirim Bu. Sudah ya. Nah, Sudah, tolong itu nanti ya. Tolong untuk semua bapak-bapak mengacu dari pedoman penulisan tesis yang dikirim oleh Pak Taat itu ya. Jadi perbaikan dari pra proposal bapak-bapak sekalian tolong disesuaikan dengan sistematika atau cara penulisan tesis yang nantinya itu penulisannya seperti itu, urut-urutan sistematikanya. Bab 1 isinya apa aja? Bab 1 itu isinya subbabnya adalah latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, seperti itu. Supaya antara satu peneliti atau satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya tidak berbeda-beda di dalam penulisan tesisnya, supaya seragam. Gitu ya Pak Yoga. Nanti coba dibagikan lagi dari Pak Taat itu kepada teman-temannya. Bu. Iya. Baik. Pak Senop, silakan kalau mau tanya. Satu lagi ya, ini sudah lewat. Lanjut Bu, udah jelas Bu. Nanti mungkin yang lain Ya. lagi. Oke. Pak Marwan bisa apa namanya? Suaranya bisa sambung lagi enggak ya? Apa Bisa sudah Bu, hilang? bisa Bu. Bisa ya. Jadi tadi dari teman-temannya Pak Yoga dengan siapa tadi yang menanyakan. Nah, itu sudah ada masukan. Intinya adalah judul yang nantinya judul itu jelasnya akan terbaca di metode penelitian. Jadi judul yang di sini adalah studi pola kemitraan. Apakah kemitraan itu hanya satu saja? Padahal ada 3 macam, yaitu dari mandiri, petani plasma yang plasma yang dia bermitra dengan perusahaan, kemudian KKPA. Nah, itu meliputi itu. Jadi studi pola kemitraan di sini pada judul Pak Marwan itu sudah betul, biar saja seperti itu, nanti akan dibetulkan oleh pembimbing kalau sudah ada konsultasi dengan pembimbingnya. Tapi studi pola kemitraan ini harus dijelaskan di latar belakang permasalahan di bab 1 dan
terkait dengan tinjauan pustaka harus dijelaskan apa itu petani mandiri, apa itu petani plasma, apa itu KKPA, dan seterusnya, dan permasalahannya itu apa di tinjauan pustaka ya, di bab 2. Kemudian yang di bab 3, metode penelitian, juga harus dijelaskan sehingga data-data di situ, di dalamnya ada metode pengumpulan data. Itu bagaimana? Nah, ada data primer yang diambil dan data sekunder. Kalau data primer itu adalah dari responden-responden bila diperlukan. Data sekunder itu biasanya sudah ada di perusahaan. Seperti itu, Pak Marwan. Dari semua yang dipresentasikan tadi, belum ada tulisan bab-bab, nanti perlu diperbaiki. Rumusan penelitian juga belum ada. Kemudian mohon pada perumusan masalah dan pada tujuan penelitian itu saling terkait dan dengan poin-poin ya, dengan penomoran Pak, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya supaya jelas terkait dengan hipotesisnya yang ada di bab 2. Kemudian setelah bab 1, kemudian bab 2 dulu, Pak. Ya, ini belum ada bab 2-nya. Bab 2 adalah berisi tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka. Bab 2 itu terkait dengan hasil-hasil penelitian yang menjadi tujuan penelitian Bapak, yang terkait lagi dengan tujuan, permasalahan, sampai dengan judul. Ya Pak, kemudian bab 3, metode penelitian yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan lupa di bab 2, setelah hipotesis, kalau bisa diberi kerangka penelitian. Apa indikator-indikator yang akan diteliti. X-nya 1 apa, X2 apa, X3 apa, sampai X berapa, sampai XI, kemudian Y-nya itu apa. Itu. Kemudian bab 3 itu sistematika penulisannya tolong diperhatikan sesuai dengan nanti Pak Yoganada akan meminta lagi atau mengedarkan lagi ya, menginformasikan pada teman-temannya sesuai dengan pedoman penulisan tesis. Saya rasa itu Pak Marwan dari saya. Perbaikan nanti akan saya foto orang-orang dari saya kirim. Halo Pak Marwan, sudah hilang ya Pak? Sama yang lain juga Bu, kemarin belum Ibu kirim Bu. Yang punya kami presentasi awal kemarin Bu, yang udah dikoreksi. Ya, bisa, tolong saya diingatkan. Baik, tolong saya diingatkan. Tetapi pada saat presentasi seperti ini, apabila ada masukan-masukan, tolong dicatat, ya Pak. Barangkali nanti kalau saya lewat, Bapak sekalian sudah bisa ada. Begitu? Lanjut ya, kita berikan aplaus kepada Pak Marwan. Tadi kepada Pak Yadi belum ya, karena nanti diperbaiki. Buka semua mic. Selamat Pak Marwan. Selamat Pak Marwan, udah lulus Pak. Ya. Udah lulus AA. Makasih, saya di samping Malam Jonar ini. Pakai 1 laptop. Ya. Baik, sekarang selanjutnya siapa? Pak Andre. Bang Krosby. Ayo bisa Bu. Apa Bu? Silakan. Pak Krosby. Siapa ini? Malam Jonar. Oh, Pak Krosby. Baik Bu. Siapa? Pak Krosby pun nggak apa-apa.
Pak Lamjonan nanti ya. Oke. Siap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wassalamualaikum. Siang Pak Gep. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan pra-proposal dengan judul upaya memperkecil yield gap dengan injeksi hara atau trunk injection pada kelapa sawit di PT Darmax Agro. Baik. Oke Bu, lanjut Bu ya, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini Bu latar belakangnya, Bapak Ibu sekalian, latar belakangnya adalah ada 3 di sini. Perkebunan kelapa sawit mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kemudian juga untuk memperoleh produktivitas tanaman kelapa sawit yang tinggi diperlukan pemeliharaan baik pada masa tanaman TBM maupun TM. Kemudian latar belakang berikutnya adalah PT Darmax Agro yang dikelola di Kalimantan Barat hampir 90.000 hektar Bu, dengan kapasitas pabrik ada 240 ton TBS per jam. Nah, di sini masalah produktivitasnya sangat rendah sekali. Kemudian penelitian ini dilakukan di PT Darmax Agro di Kebun CP dengan judul upaya memperkecil yield gap dengan injeksi batang atau trunk injection pada kelapa sawit di PT Darmax. Nah, ini Bu, rumusan masalah yang saya angkat. Pertama adalah historis pemupukan 5 tahun terakhir itu sangat rendah sekali, kurang dari 60%. Kemudian produktivitas atau yield ton per hektarnya itu hanya 12 ton saja Bu. Padahal tanaman ini adalah tanaman dengan umur tanaman yang prime atau pada tanaman yang sebenarnya harus mempunyai yield itu 24 ton standarnya, standar Maret kelas 2. Kemudian adanya penelitian untuk mengurangi yield gap dengan penambahan nutrisi tanaman dengan trunk injection. Ini tujuannya Bu, tujuan penelitiannya adalah yang pertama karena historisnya yang tadi yang buruk pemupukan, meningkatkan kesehatan tanaman dengan menambah nutrisi yang lengkap pada tanaman tersebut. Kemudian nanti memperoleh data perubahan daun tanaman, BJR, rasio bunga betina, dan janjang per pokoknya. Nah, yang kemudian yang bisa dianalisa lagi adalah kita bisa memperoleh data kandungan minyak atau OR sebelum dilakukan perlakuan dan setelah dilakukan perlakuan. Nah, ini Bu, manfaat penelitiannya adalah perbaikan kondisi tanaman baik secara fisik, figur tanaman, produktivitas tanaman dapat dilakukan dengan melengkapi kandungan hara pada tanaman tersebut. Nah, ini Bu, tinjauan pustakanya ini saya ambil bagaimana kandungan-kandungan atau peran nutrisi terhadap tanaman kelapa sawit. Juga di sini disimpulkan bahwa lahan pasiran atau penambahan bahan organik secara rutin agar kesuburan tanam dapat terjaga secara berkelanjutan. Jangan kompos dan limbah cair pabrik kelapa sawit dapat menjadi sumber hara. Nah, ini Bu, jadi tanaman itu pada dasarnya membutuhkan unsur hara NPK, Ca, Zn, Fe, Cu, B, dan Mn. Nah, ini Bu, alat dan bahannya yang dibutuhkan untuk penelitian yaitu adalah pH meter, esimeter, kemudian soil tester, mesin bor, dan mata bornya dua buah. Ini selang bening ukuran 10 mm, 750 meter dibutuhkan 2.000 buah, botol aqua, drum 200 liter untuk pencampuran, ember, gelas ukur, dan bagan warna daun. Nah, ini Bu, bahannya ada 2 yang saya pakai, adalah bahan pupuk injeksi batang. Ini adalah bahan ini kita ambil dari kerjasama dengan
Bapak Dr. Chandra Ginting. Kemudian pupuk anorganik sesuai rekomendasi ya. Ini mungkin pemakaian pupuknya saat ini, sebelumnya masih tidak 60%, kita coba 100%. Dampaknya bagaimana? Nah, ini lokasinya Bu berada di PT Ceria Perma, itu PT Darmex di daerah Bengkayang Bu. Jenis mayoritas lahan adalah liat berpasir dengan curah hujan yang tinggi, sehingga potensi kehilangan unsur hara yang tinggi. Nah ini Bu, cara pencampurannya, racikan nutrisinya, kemudian kita racik di dalam 2 kontainer kapasitas 5 liter, kemudian diisi, dicampur air separuh, kemudian diisi penuh menjadi 5 liter 5 liter, kemudian nanti diaduk kembali, pengecerannya 100 kali. Jadi nanti kita isi botol 1,5 liter, kemudian dipasang selang plastik berdiameter 10 mili. Ini Bu dibor di ketinggian 50 sampai 75 dengan kedalaman 10 sampai 20 cm di batang Bu. Nah ini pengamatan yang dilakukan berupa analisis status hara daun Bu. Nanti umur setelah aplikasi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah aplikasi. Kemudian pengamatan seks rasio pada tanaman, jumlah janjang, berat janjang, dan hasil panen nanti selama 3 bulan itu kita ambil, kita record. Jadi nanti dalam perhitungannya produktivitas 1 tahun setelah aplikasi juga dapat dilakukan untuk periode berikutnya. Jadi setelah 3 bulan kita bisa mengetahui nanti perubahan produktivitas janjangnya, BJR-nya naikannya berapa. Kemudian nanti kita bisa membandingkan dengan standar kelas 2. Kemudian kita juga menganalisa nanti untuk meningkatkan kadar minyaknya berapa, nanti dianalisa di 2 lab supaya datanya lebih akurat. Demikian Bu, Bapak Ibu sekalian, mohon masukan untuk proposal penelitian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Crosby. Silakan Bapak-bapak sekalian mengkritisi dan memberikan masukan. Maaf Bu, suaranya nggak kedengaran. Oh, kok nggak dengar? Bentar. Sudah? Nggak dengar, Pak? Dengar Bu, dengar. Halo? Tes? Kok nggak dengar? Dengar itu Bu, aman Bu. Sudah jelas suara saya? Jelas aja Bu. Jelas Pak Joka? Bu, jelas. Jelas Pak Crosby? Pak Crosby, dengar suara saya? Pak Crosby? Apa speakernya tuh, headphone-nya kurang digedein volumenya. Pak Crosby yang nggak dengar ya? Halo Bu, Ya, dengar suara saya? suaranya belum kedengaran Bu, maaf. Speakernya dari Pak Crosby yang perlu dikeraskan apa ya? Suaranya nggak kedengaran Pak Yoka. Kedengaran, aku kedengaran suara Ibu. Suara Bapak juga kedengaran. Masa sama-sama nggak dengar? Halo. Halo. Ya Bu, ini udah baru kedengaran. Halo, Pak Ardi juga dengar. Nah ini baru kedengaran Bu. Nah, ya udah ya, kalau begitu. Baik. Ya Bu. Nah, saya lempar kepada para bapak-bapak untuk memberikan masukan. Silakan lebih duluan, nanti saya terakhir. Silakan.
Judulnya adalah upaya memperkecil yield gap dengan injeksi hara, trunk injection pada kelapa sawit di PT Darmex Agro. Ya, silahkan dibuka lagi itu PPT-nya. Ada, Pak? Kalau belum, untuk mempercepat waktu, mempersingkat waktu, dari saya, makalah pra proposalnya ini saya lihat lebih lengkap daripada PPT yang ditampilkan. Ya, daftar pustaka juga sudah lengkap, banyak sekali, tetapi belum tercantumkan semuanya di tinjauan pustaka, yaitu nanti bisa disusulkan. Nah, kemudian yang pertama adalah mengenai judul, sementara seperti itu tidak masalah. Ya, kemudian kemudian yang kedua dari saya adalah ini sebentar, tinjauan, sebentar, tujuan penelitian mana? Ya, sistematika lagi nih Pak. Jadi saya melihat di makalah pra proposal yang lengkap, bukan PPT, itu berbeda dengan PPT yang ditampilkan Pak. Tolong nanti dicek lagi bahwa yang ada di makalah yang dikirim ke saya pra proposalnya itu berbeda rumus masalahnya, berbeda sekali dengan apa yang dituliskan di PPT. Yang mana yang dipakai, ya. Nah, itu tolong dicek. Kemudian antara rumusan masalah, dicatat ya Pak, antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian, antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian, itu tidak terkait sama sekali. Baik di makalah pra proposal yang dikirim ke saya lengkap, maupun yang ada di PPT tadi. Nah, harus ada benang merah atau keterkaitan ya Pak, antara rumusan masalah dengan latar belakang permasalahan dan tujuan. Nah, ini belum terkait. Ya, rumusan masalah dengan tujuan itu berbeda sama sekali. Baik, kemudian tinjauan pustaka, penelitian, hipotesis diletakkan di tinjauan pustaka Pak. Ya, coba nanti Pak Yogananda akan mengirimkan cara atau pedoman penulisan tesis yang baru dikirim oleh Pak Taat. Tinjauan pustaka bab-babnya nanti jangan tinjauan pustaka itu subbabnya itu jangan merupakan suatu misalnya kelapa sawit Elais guinensis Jack, kemudian diurai di bawahnya. Jadi judul daripada subbabnya itu kelapa sawit. Kemudian botani kelapa sawit, ya. Coba itu ditinjau kembali apa sih sebetulnya isi daripada tinjauan pustaka itu, ya. Kemudian morfologinya juga tidak perlu banyak-banyak ya Pak ya, sampai 3 halaman misalnya nggak perlu sampai banyak sekali. Kemudian masih tinjauan pustaka sampai dengan pupuk dan seterusnya itu di pra proposal ya, yang dikirimkan ke saya, bukan di PPT Pak. Sedangkan metode penelitian itu sudah betul dibandingkan dengan yang dipresentasikan di PPT. Kalau yang di pra proposal makalahnya sudah betul
yaitu 3 metode penelitian waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, ini semuanya Bapak-Bapak sekalian, pertama kali adalah waktu dan tempat pelaksanaan ini penting, yaitu di subbab nomor 1 dari metode penelitian. Kemudian bahan dan alat, ya, jenis sumber data dan urut-urutannya atau sistematikanya melihat di pedoman. Kemudian di sini pengambilan data, jangan lupa pengambilan data itu adalah data primer, data sekunder. Ya, Pak. Data primer dan data sekunder, Pak Crosby. Yang Ya, Bu. primer apa? Yang sekunder itu apa? Artinya bahwa pengambilan data yang sekunder itu adalah dari perusahaan. Kalau diperlukan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan responden yang sampelnya untuk semuanya, yang sampelnya sudah saya beri, yaitu dengan cara berapa jumlah sampel yang akan diambil dengan rumus atau model yang sudah saya berikan di teori pada saat pemberian materi. Coba nanti dilihat lagi. Yaitu paling gampang di Pambudutika. Di Pambudutika di metodologi bisnis dan riset dan bisnis. Saya rasa itu, kemudian sampai dengan analisis data, tinjauan pustaka, daftar pustaka udah banyak sekali nih daftar pustakanya, ya. Nanti aja kalau umpamanya sudah lengkap dari hasil penelitian, baru daftar pustakanya dilengkapi selengkap mungkin. Ini kritikan saya untuk Pak Crosby. Pak Crosby sudah ada catatan-catatan, nanti kalau kurang nanti akan saya kirim lewat foto saja ya. Kemudian saya Ya, kirim Bu. lewat itu. Ya, makasih, Ayo Bu. kita berikan, ya, makasih. Kita berikan selamat pada Pak Crosby sudah selesai dengan seminar ya, presentasi praproposalnya. Kita berikan aplaus. Selamat Pak Ketua Lembul. Baik, selanjutnya siapa? Yang ada Pak Andri, Bu, mau bertanya, Bu. ya. Jadi Pak nanti Senop, ke depannya ya. untuk buat PPT-nya, Bu, semua yang kita tulis kita tampilkan di PPT, Kak, Bu? Iya, no. Kita ringkas saja. Sesuai dengan urutan pada proposal, kalau nanti mau seminar proposal yang sudah di ACC oleh dosen pembimbing harus sesuai dengan apa yang dituliskan. Oh, berarti sama lembarannya Ya, sama lah berarti. makanya sekarang latihan dulu. Siap, Bu. Karena kan biasanya kalau PPT kan, Bu, rangkuman-rangkuman. Kalau kita sudah singkat. Iya, tetapi rangkuman itu kan berdasarkan atas proposal atau proposal yang sudah ada, toh Pak. Urut-urutannya sesuai. Kalau nggak sesuai, ya harus sesuai. Gitu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Baik. Nah, jadi ada di sini ada kesalahan-kesalahan nggak apa-apa karena ini kan masih kuliah metodologi riset. Nanti kalau udah menghadap kepada dosen pembimbing, Bapak sekalian udah benar gitu, udah tahu kesalahannya dibetulkan. Ya, itu ya Pak. Baik, sekarang siapa? Tadi Pak Senop toh yang mau saya udah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Sudah, Cing. Sorry, sudah. Sudah presented pertama kemarin, Bu. Oh iya. Koneksinya belum dikirim, Bu. Maaf ya, bagi semua yang tolong diingatkan karena pembimbingnya kan banyak, mata kuliah metodologi ini kan banyak kelasnya. Tolong semuanya membutuhkan WA ke saya, Bu, punya saya mana? Nanti saya kirim. Yang membutuhkan. Tapi kalau sudah nyateti sendiri ya silahkan, nggak perlu. Gitu ya. WA ke saya. Ya, Bu. Supaya saya ingat. Baik. Silakan sekarang siapa Pak Yamnora? Pak Lamjonar? Ya, Bu, saya. Ya, Pak Lamjonar. Izin matikan video, Bu.
biar jaringannya enggak ini. Silakan. Izin share, Bu. Ya, Udah nampak, Bu? mana yuk catatanku mau masuk ke situ. Bu, apakah udah muncul, Bu? Sudah. Di Zoom, Pak. Oke. Ya. Baik, Bu, saya akan memulai menyampaikan hasil pratesis yang sudah saya buat, Bu, yaitu dengan judul metode MRP untuk pengendalian persediaan bahan baku pada PT Bumi Tama Gunajaya Agro Wilayah 10 unit BBN dan PHYE, Bu. Baik, Bu, saya lanjut. Maaf. MRP itu singkatan dari apa? Halo, Bu. Metode MRP itu singkatan apa? MRP itu. Material Recruitment Planning. Ya, kalau bisa ini kan tesis Bapak ini kan dibaca oleh banyak orang ya. Tidak Bu. hanya orang kelapa sawit, tapi orang yang dia ahli kakao, teh dan sebagainya. Kalau bisa itu dikepanjangkan dulu. Oh iya. Ya. Kecuali yang umum. Kalau yang umum itu nggak masalah. Tetapi MRP ini kan jadi nanti di depannya kepanjangannya apa, dikurung belakangnya MRP. Gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Terkopi, Bu. Silakan. Baik, Bu, saya lanjut. Ya. Di sini, Bu, latar belakangnya saya ambil material recruitment planning ini, yaitu yang pertama, MRP sebagai salah satu bagian krusial di dalam pengembangan ke arah pembentukan PPIC atau yang disebut Production Planning dan Inventory Control. Yang kedua, arahan manajemen untuk melakukan review dan penerapan MRP untuk mencapai level stok yang lebih optimal. Yang ketiga, dibutuhkan adanya MRP controller yang khusus untuk melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap jalannya MRP. Terus, yang berikutnya, Bu, material recruitment planning ini merupakan metode perencanaan dan pengendalian pesanan dan inventory untuk item-item yang tergantung atau dependen pada item-item yang ada di tingkat level lebih tinggi. Yang berikutnya, jumlah item yang hendak diproduksi pada tingkat yang lebih tinggi menentukan jumlah item diperlukan pada tingkat di bawahnya. Yang ketiga, MRP merupakan suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Untuk menganalisa penggunaan metode material recruitment planning ini, MRP, dalam perencanaan dalam pengendalian persediaan bahan baku di PT Bumi Tama Gunajaya Agro Wilayah 10, yaitu di unit BBN dan PHYE. Tujuan dari perencanaan kebutuhan material ini adalah sebagai berikut. 1. Menjamin tersedianya material, item, atau komponen pada saat dibutuhkan untuk memenuhi jadwal induk produksi dan menjamin tersedianya produk jadi bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan pada kondisi minimum. Yang ketiga, merencanakan aktivitas pengiriman dan aktivitas pembelian. Yang keempat, menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan, menumpuk bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan lebih. Bahan itu tidak ada dalam pasaran. Menurut Amit, MRP dapat didefinisikan sebagai suatu alat atau prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling tergantung. MRP sangat bermanfaat bagi perencanaan kebutuhan material untuk komponen yang jumlahnya kebutuhannya dipengaruhi oleh komponen lain.
Yang berikutnya, sistem MRP pengendalian agar komponen yang diperlukan untuk kelancaran produksi dapat tersedia suatu dengan yang dibutuhkan. Ini Bu definisi MRP untuk menjamin kelancaran produksi, ketepatan waktu penerimaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya oleh pihak produksi merupakan faktor yang sangat penting. Tanpa perencanaan yang matang serta pengendalian yang ketat, risiko ketepatan waktu dalam pemasokan dan penerimaan material. Ini Bu struktur terkait dengan pada MRP, yaitu MPS ini yang dimaksud ada beberapa item MPS, BOM, dan IR yang bersatu bertujuan ke MRP. Nah, MPS ini yang dimaksud suatu perencanaan yang terdiri tahapan waktu dan jumlah produk yang akan dikonsumsi oleh perusahaan. Itu di bagian MPS. Di bagian BOM, ataupun disebut dengan Bill of Material, ini definisinya sebuah daftar yang berisikan jumlah masing-masing bahan baku. Nah, IR ini yang dimaksud IR Inventory Status File atau persediaan dan kebutuhan laba bersih. Nah, ini adalah salah satu langkah untuk mengakses ataupun memulai awal pada pelaksanaan MRP di SAP, yaitu ada beberapa T-code, yaitu yang pertama ada berapa 7 item. Yang pertama itu MD04, yaitu ada seperti yang saya tampilkan Bu, ada CMRP parameter, status stok, outstanding, transaksi. Terus yang kedua ada juga material, master dan status di sistem. Yang ketiga ada juga sini report PR MRP, maksudnya di sini kita report PR MRP ini melakukan permintaan request. Terus yang MB51 ini ada data konsumsi. Data konsumsi ini maksudnya berapa banyak alat-alat panen yang kita butuhkan dalam 1 bulan itu, dan persediaannya gimana, dan serta data pengeluaran. Terus di sini ada MB52, di sini yang dimaksud ada data stok. Nah, data stok ini yang dimaksud di sini bahwasanya stok yang ada di gudang itu sebelum MRP itu ter-PR otomatis, berapa lagi data stoknya yang ada di gudang. Display data PO ini purchasing order ini adalah menentukan suatu tahap atau suatu sistem yang secara otomatis, secara PR itu berjalan dengan otomatis. Di sini yang ketujuh ada display detail PR. Nah, yang sudah ter-PR secara otomatis itu kita bisa melihat di T-code ME536, ME53N. Nah, ini Bu, data hasil penelitian yang pertama, yaitu di bab 3, saya sampaikan di sini. Ini adalah data kebutuhan konsumsi pada tahun 2021 yang terkonsumsi pada estate BBNE dan PHYE. Nah, di sini dia ada per jenis kode material seperti batu asah yang di sini Bu, yang maksudnya di MRP itu bersifat seperti bahan-bahan yang urgent yang dibutuhkan, seperti bahan alat panen seperti batu asah, dodos, gancu, gerobak angkong, kapak buah, dan lain-lainnya Bu. Seperti data yang saya lampirkan. Ini konsumsi pada tahun 2021 sebelum digunakan MRP di BGA wilayah 10. Terus yang berikutnya ini adalah realisasi material MRP Bu. Ini pengajuan kebutuhan konsumsi material BBNE pada saat MRP dijalankan di BGA wilayah 10 Bu. Nah, ini adalah yang data yang paling awal itu, yaitu seperti seperti batu asah, dodos, dan perlengkapan lainnya. Ini adalah data sebelum, yang di atas Bu. Yang di bawah itu aktual konsumsinya. Nah, ini menandakan bahwa ada kategori kritis, maksudnya di sini ada normal dan tidak normal. Di sini status keterangan secara konsumsi yang sudah kita ajukan data pada awal. Ini di penelitian selanjutnya, ini di pengajuan kebutuhan konsumsi material di PHYE Bu. Nah, seperti pada tampilan yang
saya sampaikan data konsumsi BBM tadi. Nah, ini di PHYE. Berita selanjutnya, nah di sini keterangan pada kategori krisis stok ini di PHYE itu ada merupakan satu zero stock. Nah, di mana zero stock itu berarti sebelum MRP, sebelum pada tanggal saat MRP dilakukan, stok Dodos 14 cm itu sudah kosong. Nah, yang berikutnya ini kesimpulan, Bu. Berdasarkan hasil pengelolaan data terkait dengan perencanaan dan pengendalian bahan baku di PT Bumi Tamago Jaya Agro wilayah 10 yang telah dibahas pada bab 4 dan analisa pemecahan masalah yang dibahas pada bab 4, maka dapat diambil kesimpulan yaitu bahan baku yang condong digunakan konsumsi secara rata-rata terdapat pengeluaran normal. Namun pada saat jenis material habis dikonsumsi, bahan yang secara otomatis terkoreksi ke tim purchasing mengalami keterlambatan pengiriman sesuai dengan data alhasil dari stok of name baik pelaporan di SAP. Baik Bu, itu aja yang dapat saya sampaikan pada hasil praktisi saya. Jika ada arahan dan pertanyaan, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Lamjonar. Coba ditampilkan yang bab 1 ya, latar belakang. Jadi itu bab 1 adalah pendahuluan. Ya. Jadi PPT-nya itu harus sesuai dengan urut-urutan yang ada di praproposal, Pak. Di makalah di praproposalnya. Ya. Nah, harus yang pertama itu latar belakang itu di atasnya ada bab 1 Romawi pendahuluan. Itu ya, Pak. Baru latar belakang itu ditulis seperti itu. Nah, kemudian oke. Nah, di sini pada makalah yang dikirim ke saya, ini setelah latar belakang ada rumusan masalah, baru 1 poin, tetapi nggak ada halaman berikutnya. Jadi nomor 2-nya nggak ada nih rumusan masalahnya. Di bab 1. Jadi bab 1 itu kan pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, ya latar belakang gitu aja ya. Kemudian atau latar belakang permasalahan. Nah, kemudian di bawah itu ada subbab yang lain yaitu rumusan masalah. Ini rumusan masalah sudah ada, tetapi hanya poin 1. Poin 2-nya belum ada. Baik, Bu, itu nanti saya tambahkan. Dicek lagi. Kemudian kalau memang tidak ada poin 2, ya tentunya ini perlu ditambah, ya kan? Ya, Bu. Jadi itu hanya berubah. Tapi menurut saya rumusan masalah itu harus ada poin-poinnya 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau akan dijelaskan dulu rumusan masalah itu, kemudian baru ada poin 1 sehingga dirumuskan sebagai berikut. Masalah itu dirumuskan sebagai berikut, titik 2, 1, 2. Nah, itu terkait dengan tujuan penelitian bawahnya. Coba nanti sistematikanya dilihat setelah Pak Yogananda nanti mengirim ya. Nah, Baik, Bu. kemudian yang kedua, manfaat penelitian atau penggunaan penelitian, oke. Itu kalau memang tidak ada poin yang 2, ya sudah, 1-nya itu dihilangkan aja pada makalah yang dikirim ke saya. Kalau pada ini tadi tayangannya PPT sudah benar. Yang kedua, bab 2 adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, oke. Ya, itu nanti bisa ditambah. Ya. Kemudian yang saya ingin tahu adalah apakah ini suatu penelitian yang sudah dilakukan sehingga ini sudah dipublikasikan
atau penelitian yang data-datanya itu di penelitian yang data-datanya ada, tetapi belum dianalisis gitu loh Pak. Jadi izin menyangga Bu. Mm-mm. Jadi gini Bu, sistem MRP itu kan Bu, itu kan secara data itu ter-PR ke processing Bu. Itu kan data ini keluar secara bulanan Bu, terkait dengan masalah konsumsi yang ada di unit kita masing-masing. Jadi per bulan itu setiap tanggal 1 itu udah keluar datanya Bu. Oke. Jadi kita tahu Bu, bahwa pengeluaran itu normal atau kritis atau zero stop. Ya. Kemudian dari data-data yang tiap bulan itu ada, Bapak mau melihat atau mengendalikan persediaan bahan baku itu mencukupi atau tidak atau bagaimana? Itu menandakan Bu bahwa bahan baku itu sebenarnya ini kan Bu udah dirapatkan di awal bahwa berapa sih konsumsi misalkan seperti angkong per bulan itu. Jadi kalau dia melebihi batas itu Bu, nanti sekali 6 bulan itu kita ke purchasing order itu buatkan perubahan Bu. Oh gitu, baik. Jadi dievaluasi ya. Iya, Bu. Dievaluasi begitu. Kalau begitu Bapak untuk mengetahui pembaca, karena ini sudah dianalisis di bulan mungkin 3 bulan atau 6 bulan yang lalu, jangan lupa bahwa sumber dari di bawah tabel itu harus disertakan. Sumbernya dari mana ini? Data-data ini diperoleh, sumbernya dari mana, tahun berapa. Kalau memang dari BGA sendiri, BGA bagian riset atau apa begitu, ya dituliskan di bawah tabel Pak. Dan tahunnya tahun berapa atau bulan kapan, tahun berapa. Karena ini beberapa tabel saya lihat memang sampai ke belakang ini tabel-tabelnya ada misalnya pengajuan kebutuhan konsumsi material BBNE 2022, kemudian PHYE 2022. Nah, menyalenya Bapak ini kan sumbernya dari mana kan harus disebutkan supaya pembaca tahu bahwa oh ini kalau begitu dari perusahaannya sendiri misalnya, atau dari bagian apa dari perusahaan itu, tahunnya kapan, kan gitu ya Pak. Nah itu ditaruh di bawah tabel dan itu ditaruh di tabel di bawah tabel. Oleh karena itu saya melihat di PPT Bapak ini ada bab 2 di sebelah kiri, bab 1, bab 3 itu untuk apa Pak? Itu menunjukkan bab apa? Yang di mana Bu? Bapak nah itu yang ini sebentar. Ini Pak. Ada bab 4 di sini, ada bab 3. Itu saya ini kan Bu, bahwa isi daripada tabel ini berada di bab 4 gitu Bu. Oh, karena ini penelitian Bapak, kalau di catatan sana di bab 4, kalau di Bapak nggak perlu Pak ya. Oh iya. Atau kalau ya, supaya pembaca tidak rancu. Oh iya Bu. Ya. Oke Bu. Ya, supaya Bapak pembaca tidak rancu, pembaca juga tidak akan tahu untuk apa bab 4 itu, gitu ya. Nah, supaya nanti juga pembaca tidak bingung gitu, kok ada bab 4, ada bab 3, mana ya, apa itu ya, gitu. Baik. Kemudian kalau ini merupakan proposal yang merupakan nantinya itu akan melakukan penelitian, tentunya karena masih proposal tidak perlu ada kesimpulan Pak, belum ada kesimpulan karena memang belum diteliti kan. Kesimpulan itu kan menjawab hipotesis.
Hipotesis itu adalah berasal dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, jadi saling terkait terus. Ya, jadi simpulan itu kalau nanti sudah ada hasil penelitiannya baru disimpulkan kan gitu toh Pak. Kalau sudah selesai penelitian Iya, iya. itu, ini kan masih proposal. Jadi nggak perlu Pak ya, kesimpulannya itu nanti dibuang dulu aja. Kesimpulan dan saran apalagi ya. Saya rasa itu dari Baik, saya, Bu. mungkin Mbak dari teman-teman. Silakan Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya Pak Ladumnas. Dari teman-teman nggak ada? Halo, halo. Sudah bagus, Bu. Apa? Sudah bagus. Bagus. Makasih, Oke. Pak. Oke. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Langjonar. Makasih, Bu. Makasih Bapak-bapak semua. Selamat Pak Sablar. Ya. Baik. Ganti sekarang. Pak Langjonar sudah. Pak Maskuni belum. Pak Andriyadi belum. Dan Pak Ihsanuddin Fajri yang belum. Ada 3 bapak-bapak yang belum. Apakah ada Pak Ihsanuddin Fajri? Ya, selamat kepada Pak Fajri. Ya. Oh, mau tanya siapa? Silahkan Pak Crosby. Oke. Pak Enggak, Bu, Crosby, cukup, Bu. silahkan. Udah. Ya. Silakan. Halo Pak. Udah cukup, Bu. Ya, udah cukup, Bu. Oh, sudah cukup. Oke, enggak jadi. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Fajri. Terima kasih. Kok lainnya nggak ada suaranya ini ya. Sekarang tinggal Pak Andriyadi dan Pak Maskuni. Tapi Pak Maskuni makalahnya belum ada. Pak Andri. Pak Maskuni juga orangnya nggak ada. Orangnya juga nggak hadir. Kemudian Pak Andri. Pak Andri. Mana Pak Andri? Halo, mudah-mudahan ada. Pak Andri. Hilang Makalahnya sudah sinyal, ada Bu. ini. Hah? Sinyalnya hilang. Hilang sinyalnya, Bu. Hujan lebat katanya. Kasihan. Hujan lebat. Oh gitu. Tapi ini Pak Andri sudah mengumpulkan, cuma banyak sekali yang perlu diperbaiki, sehingga perlu sebetulnya kalau kita ketemu hari ini, judulnya adalah efektivitas penerapan teknik hedge and carry dalam meningkatkan produksi kelapa sawit. Efektivitas penerapan teknik hedge and carry dalam meningkatkan produksi kelapa sawit. Nah, ini sebetulnya perlu penjelasan dari Pak Fajri ya, Pak Yadi ya, Pak Andri. Tadi ada Pak Yadi soalnya. Nah, ini perlu ada perbaikan, tapi karena tidak ada, tolong nanti mana ya? Kita ini terakhir ya. Ini terakhir. Jadi Pak Yokananda, Pak Yoka, Bapak Ketua, tolong diberitahu untuk Pak Maskuni atau Pak Yoka, tolong nanti diberitahu setelah Pak Maskuni. Kalau dia tidak mengumpulkan makalah, nanti harus ujian. Harus mengerjakan ujian, tetapi makalahnya tetap harus dikumpulkan. Karena nilainya dari situ. Pak Maskuni ya. Sedangkan untuk Pak Andri, ini makalahnya sudah diserahkan ke saya dan sudah saya teliti, sudah saya koreksi. Hanya yang bersangkutan enggak atau mungkin ini sinyalnya gitu. Kalau begitu diminta untuk menghubungi saya ya.
Baik, Bu. Yoga. Siap. Nanti saya suruh Pak Andi hubungi Bu lah. Secepatnya mungkin saya melalui WA dulu. Ya, melalui WA Baik. dulu, nanti ya kita bisa saling komunikasi melalui telepon supaya nggak terlalu banyak ngetik-ngetik gitu. Ya, secepatnya ya Pak Yoga untuk Baik, Bu. Baik, Bu. ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya nanti bentar lagi juga ada kuliah lagi yang kedua, ada Skrutek. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, tolong dimotivasi teman-temannya yang kira-kira tidak hadir hari ini dan kira-kira ada hambatan-hambatan dan lain-lain, dimotivasi supaya dari BGA ini nanti bisa lulus bersama-sama. Dan Bapak-bapak sekalian siap dengan analisis atau analisis data oleh Bu Mari Astuti, setelah saya Bu Mari Astuti. Nah, tolong tanya sebanyak-banyaknya dengan cara SPSS itu seperti apa pengolahan data. Ya. Metode pengolahan data ini saya serahkan pada Bu Mari Astuti. Dan itu penting sekali karena hasil itu dari olahan data-data yang sudah diperoleh dari Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu waktu tolong manfaatkan sebaik-baiknya supaya nanti bisa selesai bersama-sama. Saya rasa itu dari saya sudah selesai metodologi riset, tinggal Bapak menulis secara baik dan konsultasi pada dosennya masing-masing. Apakah sudah punya dosen pembimbing? Belum saya komisikan? Belum ya? Belum, Ya. Bu. Ya. Ini dari judul yang akan diberikan. Oleh karena itu Pak Yadi, Pak Yoga, tolong diingatkan Pak Yadi nanti segera harus juga mengumpulkan kepada saya supaya judulnya masuk dan segera akan saya rapatkan komisi untuk menentukan dosen pembimbingnya dari para mahasiswa masing-masing. Supaya Bapak-bapak sekalian bisa segera konsultasi kepada dosen pembimbing yang sudah kita tunjuk. Dan kalau sudah konsultasi, maka segera bisa penelitian kalau sudah di ACC. Sebelum penelitian, tentunya Bapak-bapak sekalian harus seminar proposal dulu. Itu ya. Nah, ini untuk mempercepat teman-temannya Pak Mas Kuni dan Pak Yadi, ya, tolong ini segera supaya saya bisa segera merapatkan Bapak-bapak sekalian. Terima kasih saya rasa, ya, dan kita Makasih, Bu. di pembimbingan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, ya. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sore, Bu. Assalamualaikum. Sore, terima kasih. Saya live. Selamat sore, Izin Bu. live ya. Ya, Bu.